waktu sama bos apa kan gitu. Ntar, siapa nih? Bos siapa nih? Bisa jadi, Ya mungkin ya, kan bisa who knows jadi, ya, bisa who knows. jadi. Karena nggak ada yang tahu arah permainan mereka sehari. Terima kasih, selamat. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang mendengarkan podcast kali ini. Kenapa pelan sih sore? Iya kan biar kayak kebawa suasana mata-matanya. Welcome to Speak Santuy. Gitu dong. terus, lanjut. Ya tapi jadi hari ini nggak usah diperkenalan diri lagi lah, udah Ya, capek. jelas siapa lah ya. Karena hari ini kita pakai nama samaran. Namaku Bunga Namaku Lestari. Bunga Citra Lestari dong. Enggak. Jadi apa bang? Kita akan bahas apa nih? Nah, jadi kali hari ini kita akan ngebahas tentang espionage. Espionage and Espionage aja. espionage saja. Bodyguardnya nggak jadi? Bodyguard nanti mau dibikin sini apa di episode selanjutnya? Ya satu aja, karena kan biar membedakan dan agak Oh ya, karena panjang. espionage itu dan bodyguard itu sebenarnya agak beda tipis. Ya. Karena kalau espionage itu kan dia memata-matai, melakukan aksi. Kalau bodyguard itu dia menjadi tameng depannya VVIP. Ya, orang yang dijaga. Iya. Ya, tapi Kayak lu waktu sama bos apa kan gitu. ntar, siapa nih? Bos siapa nih? Lu. Enggak, lu dong. Ya, lebih ke Bang Ari ya, bukan gue. Nggak mungkin dong. Tapi kalau ngomongin tentang bodyguard sama espionage, apa ya? Kalau lo perbedaannya tuh mungkin kalau bodyguard tuh terang-terangan untuk menjaga. Maksudnya apa untuk ngapainnya, job desk-nya apa. Tapi kalau mata-mata kan punya banyak tujuan kan. Ada yang mata-mata untuk hanya sekedar informan, ada yang memang mata-mata membunuh mungkin atau punya tujuan lain gitu. Ya, dan sebenarnya bodyguard sendiri pun levelnya ada levelnya sendiri. Ya, Jadi tergantung level keamanannya mau semana. ya. Karena kalau lihat kalau kayak presiden dan lain-lain kan tinggi-tinggi ini. Ya, seketat itu, Seketat, sebanyak itu ya. Makanya kayak kemarin waktu conference COP26 Ya. Ntar itu apa? yang Aku nggak tahu. climate change conference climate itu yang baru-baru ini kan Joe Biden kena warganet pada bilang kayak masa ini mau ke conference climate tapi 28 mobil turun. Ya, emang salah. Nah, mungkin gini, orang melihatnya kan mobil itu kan mengeluarkan emisi yang merusak lingkungan. Ya. Sedangkan dia mau ke conference yang climate gitu loh. Ya, paham. Tapi yang mereka tidak pahami bahwa yang dibawa satu orang ini itu Udah menghasilkan banyak polusi. punya ida dan ini gimana bilangnya ya? Ya kalau lu warganet mungkin melihatnya seperti itu. Ya, orang awam ya. Nah, pasti cuman lu orang harus ingat juga bahwa yang dibawa ini tuh bukan orang sembarangan. awam. Ya nomor 1 di Amerika, bro. Nah, nggak mungkin cuma dikawal sama satu motorcycle dan satu mobil kan? Ya. Nah itu Kayaknya udah protokoler setiap negara nggak sih? Maksudnya Nah ya beberapa itu, tempat. jadi bukan masalah banyaknya, tapi demi keamanan si satu orang ini gitu loh. Tapi warganet malah fokus ke 28 kenapa mobil. sih padahal kok agendanya climate change. Tapi kan kita tahu kendaraan bikin komisi dan segala macam. Ya kenapa ya sekarang tuh orang lebih gimana ya? Kenapa gue pengen ngumpat gitu cuman ya kenapa orang harus memfokuskan atau dia hanya tertarik sama satu ketertarikannya gitu untuk satu fokus gitu. Maksudnya kan iya benar climate change yang dibahas kan untuk nino bla 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 banyak. Cuman kan masa iya sih logikanya dia orang nomor 1 di dunia lah mungkin ya bahkan nomor 1 di dunia dengan pengawalan yang biasa aja. Ingat John F Kennedy aja bisa pecah palanya dari sekian banyak protokoler yang kayak gitu dan orang-orang udah berkerumun cuman ya apa kenapa harus kayak gini deh Jaka Sebung Bagolok nggak nyambung Dong. oh. Ya itulah maksudnya gue tuh nggak terlalu suka ya lebih kenapa netizen ini seakan-akan dikotak-kotakan ada kubu-kubu ada ada polarisasi gitu yang tolong pahami konteksnya kayak ini sedikit nyinggung ya cuman ya udahlah ini OOT out of the topic. Menteri Keuangan negara
Konoha pernah bilang kalau rakyat akan diwajibkan pajak semua biar utang negara itu terbayar. Iya nggak apa-apa sih, kan lebih ke kebijakannya ditinjau kembali, dievaluasi. Emang iya pajaknya untuk ini untuk itu, karena kan masyarakat udah merasa kalau integritas pemerintah Konoha ini beberapa kali pajak digelapkan, digunakan bla 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 kayak gitu. Nah, apa karena saking banyaknya mata-mata, Bang? Orang tuh kayak seakan-akan terpolarisasi. Jadi mata-mata tuh butuh apa ya istilahnya, pengalihan, distraction untuk melakukan tugasnya. Dengan platform digital, dengan ya mungkin ada dong mata-mata ini sependek pengetahuan gue ya. Ya. Sependek pengetahuan gue. Jadi kalau gue salah ya udah gitu. Namanya juga manusia. Ya. Harus ada salahnya. Sebenarnya mata-mata itu dengan adanya teknologi yang sekarang ini mereka lebih dimudahkan. Nah, sangat dimudahkan. Ya, contoh kasusnya si Snowden yang akhirnya diangkat jadi film tuh. Ya. Kan mulai dari situ tuh tenar yang kamera laptop tuh ditutup gitu. Ya, oh ya, pada sok-sok edgy kan. Kenapa ditutup? Lah kan dia pakai HP ya. HP kan ada kamera depannya juga, terus nggak ditutup lagi. Dengan bangganya live IG, bikin apa, terus kenapa cuma laptop? Halo. Ya itu makanya kan, jadi karena dari situ, makanya dengan ada kemajuan teknologi ini sebenarnya espionase itu lebih gampang dilakukan. Ya. Sedangkan kita yang orang awam ini tidak mengetahui hal itu. Gitu. Ya, tapi kan orang bukan harus ya. Karena film Snowden, orang seakan-akan membuat dirinya itu lebih mawas gitu, lebih merasa harus teramankan, biar nggak ada yang ya ini cuman tanggapan goblok ya. Kenapa? Ya perkara vaksin deh. Jangan vaksin, ada magnet, ada chipset. Terus kenapa kalau ada chipset di tubuhmu? Maksudnya orang pertama yang disuntik vaksin, bukan disuntik ya, ketika Joko Widodo nyebut nama lagi, ya udahlah, seorang presiden Joko Widodo dia divaksin nih, maksudnya kenapa harus ada contoh dulu presiden gitu? Kenapa ketika udah ada beberapa influencer, yang kata influencer divaksin apa segala, masa kurang dipercaya sih? Mereka juga ada kontribusi loh gitu loh. Ya itu, maksudnya itulah orang awam. Ya kenapa mereka harus se-insecure itu? Nah, apakah ini ada hubungan sama mata-mata? Biar ada polarisasi, mereka dapat info sebanyak mungkin. Makanya tadi gue bilang sependek pengetahuan gue, mata-mata tidak bermainnya seperti itu. Ya, oke. Bahkan kita tidak ada yang tahu di ruangan ini salah satu dari kita itu bisa jadi mata-mata. Wah, kenapa mata-mata? Karena identitas mereka itu tidak ada yang tahu. Iya, itulah hebatnya mata-mata. Mereka itu adalah manusia dengan 1000 identitas. Ya, berarti film-film tuh beneran ya? Oh, maksudnya ya based on true story dan true event gitu. Ya dengan yang paling tenar tuh dulu Russia. Ya. Russia dengan sangat kan paling jahat gitu. Gigi ompongnya. Kok gigi ompong? Jadi gue pernah baca di salah satu artikel. Yeah. Jadi giginya itu emang dicabut. Yeah. Walaupun itu nggak goyang tapi dicabut. Yeah. Terus ditanam ditanam cyanida. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada mereka tertangkap tinggal gigit aja. Itu berarti benar? Itu beberapa fakta menunjukkan itu benar. Oke. Tapi nggak aneh ya? Tapi ya namanya mata-mata terserah ya? Ya karena identitas mereka itu sebenarnya sudah tidak ada. Dia bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Ya itu. They are the ghosts of the nation. Iya, tapi menurut lu, maksudnya respon lu, selain sependek pengetahuan ya, gue cuma berpikirnya terlintas gitu. Apa serumit inikah sekarang netizen di dunia? Kayaknya nggak cuma di Indonesia, beberapa tempat tuh ya kayak jaka semua golok gitu. Kenapa ini apa? Konteksnya apa? Dia komennya yang mana? Kenapa harus gitu? Gue mikirnya ini jajan mata-mata atau siapapun itu yang berperan, apakah menggampangkan dia biar untuk bikin polarisasi, dapat info dari asumsi dikumpulin, jadi clipping, terus lapor ke pengadilan nggak? Mereka tidak gimana ya? Mereka tidak seterang-terangan itu mainnya. Ya. Tapi kenapa jadi polarisasi banget? Berarti nggak ada hubungannya dong? Bahkan bisa jadi itu mereka yang buat. Nah, gue mikirnya itu apakah dibuat sama mata-mata ini? Tapi mereka bikinnya tuh gini, mereka tuh bisa membalikkan
menjungkir balikan sebuah negara itu dalam satu malam. Ya, Dah, contoh satu. ya. Yang kedua, trending yang aneh-aneh itu bisa aja trending itu. Berarti buzzer tuh mata-mata ya? Bisa jadi, Ya mungkin ya, kan bisa kuno jadi, sih ya, bisa kuno jadi. sih. Karena nggak ada yang tahu arah permainan mereka itu seperti apa, dan mereka itu siapa itu kan sangat-sangat Iya, classified gitu loh. ya benar. MI6, KGB, CIA. Bentar, MI6 tuh beneran deh? Ya ada lah. Oh, gue pikir cuma di apa Mission Impossible. Lu Google sekarang kantor MI6 itu ada. Oh, gue pikir cuma di cerita Mission Impossible. James Bond doang. James Bond. Ya enggak, itu mata-matanya si Inggris. Inggris. Oh, MI6. beneran ada? Ada. Oh, oke. Gue nggak tahu ya namanya. Cuman kalau James awam nggak? Bondnya mungkin yang nggak ada. Ya, terlalu James Bond tuh kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Ya. Ditembak berapa kali nggak mati tuh nggak ada. Mustahil. Mustahil. Masa iya bisa menghindar itu? Apa ngerakit apa kayak terlalu ya mungkin ya. Siapa tahu nggak? Siapa Kecuali tahu lu nggak. robot atau android. Android. Apa nih bukannya? Android. Android. Agen. Iya, Ya. agen android. Maksudnya gimana? Berarti Android tuh bisa Ini, gerak ini, sendiri. ini badan kayak lu, persis kulit semua segala macam kayak lu. Oh, Terminator. Nah, Terminator. Itu android. Ya. Dan perkembangan itu tuh tidak bisa kita deny. Berarti apa asumsi gue patah dong ketika adanya polarisasi. Bukan patah ya, lebih ke mungkin bisa jadi perdebatan yang lebih faktual, lebih aktual ya ketika adanya polarisasi ini mungkinkah ada dibentuk di set oleh ya mungkin spionage ataupun apa ya. Ya bisa jadi untuk menutupi fakta yang nyatanya kan. Ya maksudnya diputar balikan gitu. Contohnya kayak itu kayak waktu tadi kan lu bilang si penembakan John F Kennedy. Jadi ketika John F Kennedy itu terjadi penembakan, ada satu foto yang sampai sekarang itu beredar dan masih dipertanyakan. Foto tentang Who's the Russian lady? yang di mana? Di foto itu. Jadi setelah penembakan Yang di jajaran itu. ya, jadi setelah ditembak itu kan di taman tuh jadi. Ada satu perempuan yang diasumsikan bahwa itu dia adalah orang Rusia. Ya. Nah, setelah itu dia itu tidak kaget dan berjalan menuju arah yang berlawanan dengan yang lain. Wah, kayak di film-film banget ya. Ya, jadi kayak yang lain itu mendekat ke kejadian, Kerumunan. dia menjauh. Berarti kan itu kan sampingnya istrinya kan atau siapa? Yang di mobil. Iya, itu sih. Oh, oke. Berarti dari si Russian lady-nya di kerumunan itu terus menjauh gitu? Iya, menjauh. Oke. Karena sampai sekarang itu nggak ada yang tahu dia itu siapa. Berarti ini konspirasi ya? Nah, bahkan dulu itu sempat ada kejadian di sekolah intelijennya, sekolah militernya Amerika. Ya. Ada salah satu nama di situ dengan nama Arab, tapi orangnya nggak ada. Ini masih hubungan sama John F Kennedy? Nggak ada. Ini udah beda lagi. Oke. Itu. Bentar, ini namanya Arab tapi nggak ada. Ya, Maksudnya? jadi dicek list, karena waktu itu ada serangan teroris yang kapan itu kan, Ya. yang 9/11 itu. Hmm. Nah, mereka ngecek semua data-datanya, Hmm. yang orang Arabian lah tanda kutip. Ya. Nah, setelah mereka cek, ternyata ada satu nama tapi orangnya nggak ada. Nggak ada nih, udah nggak ada atau this human is never exist? Atau Orangnya gimana? orangnya ada. Oh, oke. Selama ini tuh orangnya tuh terlihat. Tapi begitu di list kembali, nama ada, orang yang nggak ada. Ya berarti ini Dan namanya beda. sama orang yang ada Ya, ini. contoh yang di list namanya Abdul. Tapi yang aslinya bukan Abdul. Jamal. Nah, Ya. gitu. Wow. Oke. Nah, si nama Jamal ini nggak ada di list, yang adanya Abdul. Makanya itu jadi bentrok sekarang. Ada yang tahu. Ya juga nggak ada bukti kan si Jamal ini Abdul. Ya, siapa tuh dia pakai alias? UFO. Ya. UFO itu diasumsikan sebagai pesawat mata-mata. Ya, punya Rusia kan? Eh, Jerman. Enggak, itu masih konspirasi sih. Karena Iya. ada yang bilang itu punyanya si Jerman atau Rusia? Jerman, Rusia. Bahkan ada yang bilang itu punya CIA yang dilahirkan di area 51. Oke. Gitu. Tapi kalau lu mau ngelihat kerja intelijen paling tinggi, lihat saat pemilu. Pemilu. Itu ada bukunya kok. Gua ada bukunya itu. Pemilunya pemilu di AS. Semua pemilu. Oh. Jadi di buku, gue lupa bukunya ada di situ tuh. Intelligence dan pemilu. Jadi di buku itu menjelaskan bahwa di setiap
pemilu, mata-mata itu bermain. Bermain ini berarti dia punya peran dong di pemilu. Iya, kalau menurut buku itu ya gue lupa, kayaknya ada bukunya deh di situ. Oke. Nanti coba dicari, itu ada bukunya. Dan gue baru pikir kayak, oh oke, ternyata mereka juga bermain di sini. Tapi apa yang dia mainkan, itu yang belum gue dapat sampai sekarang. Berarti kayak kotak suara diganti gitu kan? Itu karena selama ini kan masih asumsi. Ya, nggak maksudnya ini kotak suara diganti karena udah bentuknya jelek, jatuh gitu loh. Ya, Kan nggak apa-apa, diganti ini kan dong kita kotak ngomong suara. intelijen kan. Iya. Ya bisa aja mungkin untuk mengganti suara gitu. Ya, enggak, ini gue belokin sih biar lurus. Karena itu ada kejadiannya Iya. di Rusia. Ya. Oh, di Rusia. Di Rusia. Oh. Jadi waktu itu pada saat 2000 berapa gitu, kotak suaranya Rusia waktu itu anehnya menang apa kalah ya waktu itu? Ini berarti Kalau zamannya nggak Putin atau Iya. oke. Kan presiden Rusia emang bisa tergantikan? Iya, sepertinya Nggak bisa. mustahil ya. Mustahil. Mustahil. Walaupun demokrasi kan Iya. bilangnya. Nah, jadi di situ itu yang menang itu Putin. Ya. Tapi ada satu video yang beredar bahwa kotak suara itu sudah dicoblosin duluan. Oh, Nah, ya. terjadilah demo Ya. orang Rusia. Apa coba kata Putin? Nggak tahu, gue nggak bisa nebak. Putin terang-terangan bilang gini, itu kerjaannya Hillary Clinton untuk menggulingkan saya dari jabatan presiden. Padahal sudah jelas rakyat Rusia itu memilih saya. Oke. Itu kata Putin. Berarti ini intelnya Amerika? Nah, kalau Putin bilang ini intelnya Amerika yang melakukan demonstrasi dan video palsu ini. Oke. Itu kata Putin. Iya, kan ya menurut lu, kenapa sampai Hillary Clinton tidak mendukung Putin atau mereka punya sejarah yang Ya kan selama ini kita tahu perang dingin antara Soviet dan US itu kan masih berjalan sampai sekarang tuh. Iya Makanya sih. Bukan karena Hillary dan Putin. Makanya di gedung gedung putih itu ada satu telepon merah. Oh ya, di film tuh yang masih lama kan yang dagang telepon terus yang telepon merah. putaran itu ya. Itu terhubung langsung sama kantornya Vladimir Putin. Oke. Terus kenapa mereka perang dingin ya? Mereka perang dingin ya? Ya dulu kan masih perang antara komunis dan demokrasi. Ya, sekarang kan udah nggak ada. Sekarang antara kapitalis sama indie. Perang dingin. Ya. Yang kita tahu kan tidak perang. Ya. Ya kan? Ya. Tapi ada yang buktikan bahwa mata-mata itu berperang. Mata-mata berperang ini berarti mata-mata lawan mata-mata. Iya, jadi mereka perang intelijen. Oke. Tapi nggak ada yang tahu. Intelijen kan banyak dokumen yang disembunyikan nih pada saat perang dingin. Banyak yang nggak tahu, maksudnya secara wujud tuh kadang nggak ada kan kalau perang mata-mata ya. Termasuk film ini, film apa? Espionage. Iya, aduh, film apa sih namanya? Tahun berapa? 2019-an tuh, yang akhirnya film itu dilarang di Rusia. Red Sparrow. Bukan, tentang kapal selam. Hunter Killer. Hunter Killer. Ya. Jadi ternyata ada sejarah yang mencatat bahwa Presiden Rusia itu pernah masuk ke kapal selamnya AS di Rusia, persis kayak ceritanya itu. Tapi kan itu bukan presiden. Oh iya, presiden yang diselamatin ya. Nah, persis itu, karena waktu itu ada kudeta memang. Ya. Dan presiden Rusianya Nah, minta itu tolong terjadi ketika perang dingin. Oh. Itu ada, itu datanya ada. Cuman sayangnya film itu tidak ditayangkan di Rusia dan Ukraine. Enggak, berarti itu presiden Rusianya minta tolong US. Bukan minta tolong, US yang membantu. Oh iya. Persis yang kayak di cerita itu. Di film kan itu. Oh iya, US ngabarin yang udah membantu. bantu. Gitu. Oh itu berarti based on true event ya? Nah, tapi dokumen artikelnya tuh ada. Cuman tidak bisa dikonfirm. Ya. Karena datanya yang aslinya tuh nggak ada. Ya, wibawa negara dong. Kalau nggak sampai dikonfirm gimana-gimana. Katanya perang dingin, tapi kok dibantu. Nah, gitu. Kayak KFC, McD, tapi tusuk-tusukan. Lu mau tahu perkembangan intelijen yang cukup kuat sampai sekarang? Cina? Jepang? Bukan. Alat. Oh, alat. Kalau alat gue masih percaya Israel sih. Israel? Iya. Oh ya, itu nggak usah kita tanya lah ya. Jelas. Ya. Sebenarnya nomor satu dunia itu Israel, bukan US. Iya. Ya. Kan US cuman garda depannya. Ya. Kan bonekanya kan US. Nah, benar. Ya. Kalau kita jadi boneka, Konoha jadi boneka, bonekanya ini Rico Dosedin, gue nggak tahu lu tahu nggak?
Kan ngomongnya Konoha boleh dong. Boleh. Ya. Konoha kan ada intelnya juga. Ada Anbu. Hah. Yoi. Untuk kan negara pasir. Iya, negara pasir. Kan keliling dia. Iya, benar. Ya kan? Nah, ya. Kan regional kan itu 5. Ah. ASEAN kan juga 6 ya. Lanjut terus gimana? Nah, terus. Terus kapal selam itu pun termasuk intel. Iya, kan emang mereka bahkan bisa berpuluh-puluh tahun. Iya dong. Iya, tergantung kapal selam buatan mana. Iya, iya betul. Aduh, gue mau ngomong Nanggala tapi kok serem. Tadi kira gak punya empati lagi. Oh, itu tuh termasuk yang kuat loh. Makanya salut to the Nanggala itu. Ya, Itu termasuk timnya. kapal selam yang Kan harusnya nggak layak pakai kan sebenarnya. itu layak. Oh. Itu layak pakai. Tapi kok bilangnya karena udah nggak layak pakai, udah terlalu lama. Iya, bla, karena bla, udah bla. terlalu lamanya itu. Karena mereka tuh punya masanya, kan ada limitnya. Iya. Untuk di airnya atau penggunaan kapal selam ya? Penggunaan kapal selam ya, kalau untuk airnya, kalau sekarang tuh kayak punyanya Rusia itu bisa berapa puluh tahun gitu nggak naik ke permukaan. Wow, that's amazing. Yang kemarin yang baru-baru ini, Hmm. yang US harus minta maaf, Yang ke Korut bukan ya? enggak, Yang ke Jepang. enggak, Oh, Australia. enggak, Di New Zealand. enggak. Nggak ingat di mana. Di Laut Cina Selatan, Oh, yang nembakin rudal tuh. enggak, nabrak gunung, Gunung apa? gunung air di bawah air. Kok minta maaf? Emang masih wilayahnya sih? Kan masih belum tahu ya sekarang LTS sama siapa? Iya. Laut Tiongkok Selatan punya siapa ya? Belum tahu. Cuman bayangkan itu tenaga nuklir. Oh iya, bisa gesekan sih. Dar. Kalau darnya nggak apa-apa. Iya. Ikan-ikan di situ yang kutakutkan. Kenapa lu Iya, iya ikan makhluk hidup perlu dikhawatirkan. Hah. Iya, kenapa lu concern ke situ? Ya, Kan negara lebih bahaya dong. loh. Anda bayangkan itu meledak di Laut Cina Selatan. Ya, Ikan tuh kan nyebar. ya. Kebayang nggak kalau Anda radiasi nuklir tuh kebawa oleh ikan sampai ke Indonesia? Oh aman, gua nggak suka ikan. Kan lu yang suka ikan dong. Enggak, gue nggak suka ikan. Ikannya kan ikan sungai, bukan ikan laut. Ya, lebih sehat ikan sungai sebenarnya. Lebih sehat lagi sayur. Wah, amazing dan buah. Saya Odong. Saya Ari. Terima kasih, selamat mendengarkan.